Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua orang-orang yang selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua tergolong orang-orang yang selalu disyafaatkan oleh Rasulullah di hari yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun topik pembahasan kita pada siang ini adalah yang paling berbahaya di antara sekian penyakit hati. Saya ulang, yang paling berbahaya di antara sekian penyakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat zuhur, kita harus tahu dulu hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun, hati. Tapi jangan kita bedakan hurufnya. Jangan kita katakan kalbun. Kalau qalbun itu kita pakai huruf qaf. Kalau kalbun pakai huruf kaf. Qalbun artinya hati, sementara kalbun artinya adalah anjing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qalbun itu dalam bahasa Arab hati. Namun dalam ilmu bahasa Arab itu ada cabang-cabang ilmu. Namanya ada ilmu nahwu, ada namanya ilmu sharaf. Dalam ilmu nahwu itu ada lagi namanya fi'il madi, ada fi'il mudhari', ada fi'il amar. Ketika qalbun kita bawakan ke fi'il madi, maka fi'il madi identik dengan garis fathah. Qalbun dirubah menjadi garis fathah, maka bacaannya menjadi qalaba. Tidak qalbun lagi, menjadi qalaba. Kita ungkap kamus bahasa Arab, terutama yang dikarang oleh Muhammad Yunus. Qalaba itu artinya adalah berubah-ubah. Itulah hati manusia, berubah-ubah. Hari ini solat, besok maksiat. Hari ini solat, besok mencuri. Hari ini solat, besok lagi membicarakan keburukan orang. Baru selesai solat, sudah membicarakan keburukan orang. Ini hati. Makanya qalaba, berubah-ubah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun seorang ulama juga pernah menjelaskan hati itu katanya ibaratkan bejana putih yang bulat. Ibaratkan bejana putih yang bulat. Kalau satu keburukan yang kita lakukan, maka bejana putih bulat ini akan bertitik hitam satu. Kalau dua keburukan yang kita lakukan, bejana putih bulat tersebut bertitik hitam dua. Tiga keburukan yang kita lakukan, bejana putih bulat tersebut bertitik hitam tiga. Banyak keburukan yang kita lakukan, bejana putihnya akan berubah menjadi hitam. Apapun yang dikatakan tentang kebaikan dia enggak dengar lagi, karena hatinya sudah berubah menjadi hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, namun hati ini terbagi tiga. Pertama namanya qalbun marid. Qalbun marid, hati yang berpenyakit. Maka inilah yang akan kita bahas, yang paling berbahaya di antara penyakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Apa saja bentuk penyakit hati? Yang pertama namanya adalah godop. Godop, Pak. Godop itu dalam bahasa Indonesia adalah pemarah. Godop itu pemarah. Sedikit-sedikit marah, itu godop. Yang kedua, hati itu ada nama sifatnya haniah. Haniah, tadi godop pemarah. Yang kedua haniah. Haniah itu artinya egois, hanya mementingkan diri sendiri, sehingga ini menimbulkan sifat sombong. Itu yang kedua, Pak, haniah. Sifat hati kita itu haniah, egois. Yang ketiga, hati itu punya sifat kibrin, sombong. Sombong itu ditimbulkan dari haniah, egois tadi. Apalagi penyakit hati, ada namanya gibah. Membicarakan keburukan orang, selalu melihat keburukan orang. Ini penyakit hati. Apalagi penyakit hati, Pak? Namimah, mengadu domba orang, membuat persaudaraan orang hancur, membuat silaturahmi orang merenggang. Ini adu domba, penyakit hati. Pertanyaannya, yang mana paling bahaya di antara penyakit hati tersebut? Maka jawabannya adalah 3. Pertama, kibrin, sombong. Yang kedua, gibah, membicarakan keburukan orang. Yang ketiga, namimah, mengadu domba orang lain. Ini paling bahaya di antara penyakit hati. Gibah, godop, pemarah dan egois tadi enggak terlalu berbahaya. Yang paling berbahaya, sombong, membicarakan keburukan orang dan mengadu domba orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat yang pertama, gibah. Membicarakan keburukan orang. Apa saja bahaya-bahaya yang ditimbulkan daripada gibah tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW sudah menjelaskan, jangankan masuk ke dalam sorga, Bapak Ibu, jangankan masuk ke dalam sorga, mencium bau sorga sendiri nggak bisa. Hukuman bagi orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang. Jangankan masuk ke dalam sorga, mencium baunya aja nggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling rugi di hadapan Allah? Yang paling rugi, Pak. Yang paling rugi di hadapan Allah. Apa kata Rasul? Yang paling rugi di hadapan Allah adalah orang-orang yang amalnya banyak. Dia bangga dengan amalnya di hadapan Allah. Ya Allah, ini amal salat saya, ini amal zakat saya, ini amal sedekah saya, ini amal haji saya. Apa kata Allah? Jangan senang dulu, kata Allah. Kamu jangan senang dulu. Allah panggil orang-orang yang pernah kita zolimi. Apa kata Allah? Kalian ungkapkan apa yang kalian pikirkan hari ini. Seseorang datang. Apa kata seseorang? Ya Allah, dulu di dunia dia pernah membicarakan keburukanku. Apa kata Allah? Sebesar apa dosa yang dia lakukan? Sebesar ini, ya Allah. Ambil pahalanya sebesar itu. Itu baru satu orang. Datang yang kedua, ya Allah, saya juga pernah dibicarakannya. Sebesar apa dosa yang dia lakukan? Sebesar ini, ya Allah. Ambil pahala sebesar itu. Itu yang menuntut baru orang-orang yang kita gibah. Belum lagi orang yang kita zolimi. Belum lagi orang-orang yang kita ambil haknya. Baru orang yang kita gibah yang datang menuntut. Datang yang ketiga, ya Allah, dulu saya juga pernah dibicarakannya. Sebesar apa dosa yang dia lakukan? Sebesar ini, ya Allah. Ambil pahala sebesar itu. Habis pahala kita. Kalau 2 orang, 3 orang yang kita gibah, pahala yang diambil baru sedikit. Bagaimana kalau sempat kita menggibah orang 10 orang? Bagaimana kalau sempat kita menggibah 20 orang? Bagaimana kalau sempat kita menggibah 30 orang? Minus pahala kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, habis pahala kita. Datang lagi orang, pahala udah habis, datang lagi orang. Ya Allah, saya juga pernah dizoliminya. Sebesar apa dosa yang dia lakukan? Sebesar ini, ya Allah. Ambil pahala sebesar itu. Apa kata kita? Ya Allah, pahala saya sudah habis. Kata Allah, kalau pahalamu sudah habis, ya sudah, timpakan semua dosa-dosa kalian kepadanya. Sudah jatuh, ketimpa tangga. Pahala diambil, menanggung dosa orang pula. Besar sekali bahaya yang ditimbulkan daripada membicarakan keburukan orang. Sudah pahala diambil, memikul dosa orang pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahaya yang ditimbulkan oleh gibah ini, Bapak Ibu. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling buruk di muka bumi?
Siapakah manusia yang paling buruk? Yang paling buruk, Pak. Tadi yang paling rugi di hadapan Allah. Sekarang paling buruk di muka bumi. Apa kata Nabi? Asa'un nasu khalqa. Ada 3 manusia paling buruk di muka bumi. Apakah pezina? Tidak. Apakah pencuri? Tidak. Apa kata Nabi? Yang 3 orang yang paling buruk di muka bumi, idza godoba minka. Apabila dia marah kepadamu, angkarofatla, dia hilangkan semua kebaikanmu. Macam tak pernah kita berbuat baik sama dia. Gara-gara satu kesalahan kita, semua kebaikan kita dihilangkannya. Ini orang buruk kata Nabi. Iza godoba minka angkarofatla. Kalau dia marah kepadamu, dihilangkannya semua kebaikanmu. Tak ingat dia kita pernah membantu dia, tak ingat dia kita pernah memberikan uang kepadanya, tak ingat dia kita pernah memberikan kebaikan kepadanya. Gara-gara satu kesalahan kita. Kalau ada orang seperti ini, orang paling buruk kata Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang paling buruk di muka bumi? Kata Nabi, idza aqsatir roqa nasiya asyirata. Kalau dia marah kepadamu, diungkapkannya semua rahasiamu kepada orang. Makanya Bapak Ibu, hati-hati bercerita kepada orang. Bisa jadi kita cerita ubi sampai ke orang lain jadi kolak. Begitu Pak. Kalau dia marah kepada kita, semua rahasia kita diungkapkannya kepada orang. Ini orang buruk kata Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa lagi orang buruk di muka bumi? Wa qala minka, dibuat-buatnya cerita tentang kita kepada orang. Malaisatik, yang tak pernah kita buat. Niatnya apa? Mengajak orang benci kepada kita. Supaya orang benci kepada kita, dibuat-buatnya cerita tentang kita kepada orang. Supaya orang benci kepada kita. Ini paling buruk di muka bumi kata Nabi. Ternyata pezina bukan paling buruk, pencuri bukan paling buruk. Yang paling buruk kalau dia marah kepada kita, dihilangkannya semua kebaikan kita. Dibukakannya semua rahasia kita kepada orang. Dibuat-buatnya cerita tentang kita yang tak pernah kita buat. Supaya orang benci kepada kita. Ini manusia paling buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dalam hadis Rasulullah SAW, al-istighalu bi uyubin nas. Apa kata Nabi? Yang paling buruk di muka bumi, mereka yang paling rugi di muka bumi, mereka yang sibuk dengan kesalahan orang sampai dia lupa kesalahan yang ada pada dirinya. Tapi orang yang beruntung kata Nabi, mereka yang sibuk dengan keburukan sendiri sampai lupa kesalahan yang ada pada orang lain. Ini orang paling beruntung. Maka Bapak Ibu, banyak sekali bahaya yang ditimbulkan oleh ghibah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan dalam masjid, kalau dia berbentuk akhirat, maka jadi ibadah. Ngumpul di masjid, kalau membicarakan tentang akhirat jadi ibadah. Tapi kalau ngumpulnya membicarakan keburukan orang, jangankan dapat pahala, akan dapat dosa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang kita lakukan di masjid kalau berbentuk ibadah akhirat, akan jadi ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah bahaya-bahaya yang diciptakan daripada sifat menggibah tadi. Yang kedua, yang paling bahaya di antara penyakit hati adalah adu domba, membuat persaudaraan orang hancur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang Abu Jahal. Abu itu artinya ayah, Jahal artinya bodoh, ayah yang bodoh. Bukankah Abu Jahal punya nama yang bagus? Iya, siapa? Umar bin Hisham. Apa kata Rasul? Ya Allah, tempatkan Islam di dua hati Umar. Tempatkan Islam di dua hati Umar. Itu di mana dijelaskan? Dalam kitab Sirratun Nabawiyah yang dijelaskan oleh Imam Ramadan Al-Buti. Tempatkan Islam di dua hati Umar kata Nabi. Satu Umar bin Khattab masuk Islam. Yang kedua Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Abu Jahal enggak masuk Islam. Ditanyalah orang-orang Makkah. Apa kata orang-orang Makkah kepada mereka? Kenapa diberikan namanya Abu Jahal, ayah yang bodoh? Bukankah dia punya nama yang baik, Umar bin Hisham? Iya. Jawab mereka, kalau diminta ide yang baik, yang sifatnya menyatukan orang, yang sifatnya memperkuat persatuan, otaknya kosong.
Tapi kalau diminta ide yang buruk, yang sifatnya menghancurkan persatuan, merenggangkan persaudaraan orang, berapapun kita mau, penuh dalam otaknya. Abu Jahal suka ngadu domba orang. Maka Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, sifat ngadu domba ini yang paling bahaya di antara penyakit-penyakit hati. Bapak Ibu yang mulia Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang paling bahaya tadi adalah sifat kibrin, sifat sombong. Sombong kepada siapa? Sombong kepada manusia, sombong kepada Allah. Apa firman Allah dalam Al-Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila diberikan kepadanya kekayaan atau ketika diberikan kepadanya kelebihan harta, maka dia sombong kepada manusia. Ija massahus syarru kana ya'usa, kata Allah. Ketika diambil kekayaan itu darinya, barulah dia minta ampun kepada Allah, datang kepadaku menangis-nangis minta ampun kepadaku, kata Allah. Tapi kalau diberikan kekayaan, dia lupa kepada orang. Dia sombong kepada manusia yang lain, sombong kepada Allah, lupa kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sa'labah itu orang miskin, paling miskin zaman dulu pada zaman Rasul. Kalau istrinya sholat, Sa'labah nggak bisa sholat. Gara-gara apa? Kain sholatnya cuma satu. Sa'labah kalau mau sholat, tunggu istri selesai sholat dulu. Tapi kata Sa'labah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah supaya aku jadi orang kaya. Kata Nabi, nanti kamu nggak sanggup menerima kekayaan yang Allah berikan. Sanggup ya Rasulullah. Setelah Rasul sholat, Rasul mendoakan, ya Allah, berikan kelebihan harta kepada Sa'labah. Sa'labah jadi kaya, Bapak Ibu. Kaya Sa'labah. Akhirnya Sa'labah gara-gara mengurus kambing-kambingnya, domba-dombanya, tinggal sholat maghrib, tinggal sholat zuhur, tinggal sholat subuh, tinggal sholat, semua tinggal. Bahkan sholat Jumat pun tidak sholat Jumat dia lagi. Gara-gara harta yang Allah berikan kepadanya. Ketika Rasulullah SAW mengutus dua sahabat untuk mengambil pajak daripada harta-hartanya, apa jawab Sa'labah? Ini adalah milikku sendiri, tidak ada yang membantuku. Aku bekerja dengan keringatku sendiri, nggak ada yang pernah membantuku. Dia lupa, yang mendoakan dia kepada Allah adalah Muhammad SAW. Tapi dia katakan ini hasil keringatku sendiri. Orang datang minta sumbangan, mengambil pajak, tak dia berikan. Apa kata Allah? Allah hancurkan semua, Allah telan semua kambing-kambing, domba-domba Sa'labah di gunung-gunung tersebut. Allah tenggelamkan gunung-gunung, habis harta Sa'labah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita sombongkan? 5 waktu sehari semalam dalam salat, 17 rakaat. Setiap rakaat kita sujud 2 kali. 2 kali 17 itu 34 kali kita sujud. Sujudnya kemana Bapak Ibu? Bukan ke dinding, bukan ke atap, tapi Allah suruh kita sujud ke lantai. Tandanya apa? Kita ini di bawah lantai ada tanah. Kita datang dari tanah, akan dikembalikan ke tanah. Makanya kita disuruh sujud ke lantai. Apa yang perlu kita sombongkan? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengatakan manusia ini diciptakan dari tanah. Tapi kalau ada manusia yang sombong, itu diciptakan dari tanah sengketa, kan gitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sombong ini adalah paling bahaya di antara penyakit hati. Inilah yang paling bahaya di antara penyakit hati, ghibah, membicarakan keburukan orang, mengadu domba orang, sombong kepada manusia dan sombong kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Semoga Allah memberikan jalan kepada yang mendengarkan, ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Asallahu ya'tina wa lakum ajma'in. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada aku dan kepada kita semua. Unzur maqala wa la tanzur manqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.